Iya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami akan membahas materi tentang koevolusi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas kelas Indralaya. Boleh next. Yang beranggotakan Ega Firanda, Alifa Samaratul Kolbi, Rani Atika Sari, Anida Kamilah, dan juga Kinanti Dwi Anggraini. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian koevolusi dan juga hubungan dari koevolusi dan koadaptasi. Kepada Saudari Kinanti Dwi Anggraini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anida atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian koevolusi. Koevolusi merupakan suatu proses antara spesies yang dapat mempengaruhi proses evolusi satu sama lainnya. Semua organisme dipengaruhi oleh makhluk hidup di sekitarnya. Pada koevolusi terdapat sifat-sifat yang ditentukan oleh genetika tiap spesies secara langsung yang disebabkan oleh interaksi antara dua organisme. Pengaruh evolusioner mutualistik antar spesies. Jadi koevolusi terjadi ketika spesies sama-sama itu berevolusi. Koevolusi juga sering terjadi pada spesies yang memiliki hubungan simbiosis. Syarat terjadinya koevolusi adanya pola-pola hubungan antara spesies satu dengan yang lain dalam suatu komunitas sehingga hubungan antara spesies akan memunculkan tipe-tipe adaptasi yang merupakan tanda terjadinya sebuah koevolusi. Next. Koevolusi dapat menimbulkan koadaptasi antar spesies. Koevolusi terjadi ketika spesies sama-sama berevolusi. Koevolusi sering terjadi pada spesies yang memiliki hubungan simbiosis. Salah satu contoh dari koevolusi yang ini dapat dilihat dari hubungan antara semut Formica fusca dan juga ulat kupu-kupu Lycaenid Glaucopsidae ligdamus. Diketahui bahwa ulat diparasiti oleh tawon, brakonid, dan lalat tahinid. Ulat tidak mampu jika melawan parasit itu sendiri, maka dari itu semut membantu ulat untuk melindungi diri dari serangan parasit yang dapat mematikan. Pierce dan Mead mencoba untuk bereksperimental dengan mencegah semut untuk tidak melindungi ulat dari serangan parasit. Kemudian mereka mengukur tingkat parasitisme yang terjadi pada ulat yang diberi perlindungan oleh semut atau sebagai kontrol dan yang tidak diberi perlindungan oleh semut. Maka dihasilkan bahwa semut benar dapat mengurangi tingkat parasitisme yang terjadi pada ulat yang disebabkan oleh tawon dan juga lalat. Oleh karena itu, semut dan ulat saling beradaptasi. Kemudian saling memberikan timbal balik dengan cara semut memberikan perlindungan pada ulat. Sebaliknya juga, ulat menyediakan makanan untuk semut. Mereka saling membentuk semacam koadaptasi interspesifik. Istilah koadaptasi mengacu pada interaksi adaptasi timbal balik dari dua spesies yang juga menggambarkan adaptasi timbal balik genotip. Hubungan antar semut Formica dan juga ulat Gillidamus disebut juga dengan simbiosis mutualisme. Struktur morfologis dan perilaku semut dan ulat memiliki perkembangan dalam hubungannya satu sama lain. Seleksi alam memungkinkan pendukungan dari perubahan yang saling beradaptasi pada setiap spesiesnya setelah nenek moyang kedua spesies tersebut berasosiasi. Kemudian perubahan pada satu spesies tersebut mengalami peningkatan produksi embun madu yang akan mendukung perubahan pada spesies lain untuk meningkatkan perlindungan. Karena itu, ulat akan menjadi lebih bermanfaat bagi semut. Jenis pengaruh inilah yang disebut dengan koevolusi karena setiap spesiesnya memberikan tekanan seleksi dan juga berevolusi sebagai respon terhadap spesies lainnya. Selanjutnya, itu merupakan contoh dari uh, koadaptasi antara semut Formica dan juga ulat. Di sana terdapat semut yang melindungi ulat dari serangan parasit tawon braconid. Selanjutnya, koadaptasi menunjukkan tetapi bukan bukti konklusif koevolusi. Contoh dari koadaptasi antara semut dan ulat tadi memungkinkan munculnya melalui koevolusi antara garis keturunan yang mengarah ke dua spesies modern.
Nenek moyang Glaukopsike Ligdamus telah mengembangkan organ pendatang baru untuk beberapa alasan. Selain memberi makan, dan semut telah mengembangkan pola perilaku anti tawonnya untuk beberapa alasan selain mempertahankan ulat. Ketika mereka bersama, mereka akan saling beradaptasi. Ahli biologi berasumsi bahwa koadaptasi interspesifik disebabkan karena sejarah panjang evolusi bersama, kecuali hipotesis alternatif yang meyakinkan. Struktur Jensen secara logis benar, tetapi sulit untuk diterapkan dalam biologi praktis. Bukti selanjutnya bahwa koadaptasi memang muncul melalui koevolusi dapat dilihat dari perbandingan dengan spesies terkait. Hubungan antara Damus dan Formica tidaklah unik. Lycaenids dan semut telah mengembangkan sejumlah besar hubungan dalam spesies yang berbeda, dan perilaku ini menunjukkan bahwa kedua kelompok telah berevolusi bersama dalam beberapa waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kinan. Langsung saja pembahasan selanjutnya yaitu tentang koevolusi serangga dan tanaman yang akan dijelaskan oleh Saudari Ega Firanda. Kepada Saudari Ega dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang koevolusi serangga tanaman. Nah, tanaman ini menghasilkan insektisida alami atau sebuah bahan kimia seperti alkaloid yang dapat meracuni serangga, herbivora, atau pitofagus. Nah, serangga seperti spesies hama yang mengembangkan resistensi atau mengembangkan untuk melawan kemampuan untuk melawan pestisida buatan. Nah, serangga akan melakukan diversifikasi atau munculnya subpopulasi yang telah mengakumulasi perubahan genetik independen untuk mengeksploitasi sumber daya. Hasilnya adalah bahwa setiap kelompok serangga dapat memakan berbagai tanaman pangan. Koevolusi serangga tanaman harus terdiri dari siklus. Nah, ketika kelompok tanaman ditarik ke dalam dan dikeluarkan dari kelompok makanan serangga, serangga secara evolusioner bergerak di antara jenis tanaman sesuai dengan kemampuan biokimianya atau biokimia dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya ada koevolusi antara racun tanaman dan mekanisme detoksifikasi serangga, yaitu salah satu cara di mana serangga dan tanaman berbunga saling mempengaruhi evolusi satu sama lain. Penyerbukan contohnya yaitu beberapa gymnospermae diserbuki oleh serangga, tetapi penyerbukan serangga benar-benar terjadi dengan evolusi bunga di angiospermae, sedangkan tumbuhan tanpa bunga diserbuki oleh mekanisme abiotik seperti angin. Selanjutnya, penyerbukan telah menyebabkan evolusi adaptasi khusus. Nah, ketika terjadi penyerbukan, maka serangga berevolusi. Seleksi alam memilih bunga yang serbuk sarinya hanya diangkut ke bunga lain dari spesies yang sama. Jika serangga terbang ke spesies bunga yang lain, serbuk sari kemungkinan besar akan terbuang sia-sia. Sekuntum bunga dapat meletakkan nektarnya di tempat yang hanya dapat dijangkau oleh serangga dengan organ khusus, seperti lidah yang panjang. Hanya serangga yang lidah panjang yang bisa mendapatkan hadiah atau nektar. Serangga-serangga itu akan mendapat imbalan yang baik karena mereka memiliki sedikit persaingan dari serangga lain. Serangga yang dengan adaptasi khusus mungkin selanjutnya akan terbang ke bunga lain dari jenis yang sama karena akan mendapat imbalan yang baik di bunga yang lain itu. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Lain. Baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ega. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang koevolusi tersebar, diffuse coevolution, dan juga koevolusi parasit dan inang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, koevolusi tersebar atau diffuse coevolution. Koevolusi ini dialami oleh pasangan spesies yang berpasangan secara ekologis. Dalam praktiknya, setiap spesies akan mengalami dan mengerahkan tekanan selektif pada spesies jenis lainnya.
Evolusi suatu spesies akan menjadi respon agregat terhadap semua mutualisnya dan pesaing. Nah, koevolusi ini terjadi apabila ada beberapa spesies yang terlibat dalam suatu interaksi dan pengaruh masing-masing spesies tidak independen, misalnya variasi genetik dalam perlawanan dari tuan rumah terhadap dua spesies parasit yang berbeda itu dapat dikaitkan. Nah, next selanjutnya, next. Oke. Selanjutnya, koevolusi parasit dan inang. Jadi, koevolusi itu sangat dimungkinkan terjadi antara parasit dan inang karena mereka dapat memiliki hubungan yang spesifik dan dekat dan mudah untuk membayangkan bagaimana perubahan parasit yang meningkatkan kemampuannya untuk menembus inangnya dan akan terjadi seleksi perubahan pada inang. Jika kisaran varian genetik pada parasit dan inang terbatas, koevolusi dapat bersifat siklik. Tetapi jika mutan baru terus-menerus muncul, parasit dan inang dapat mengalami perubahan berpasangan tanpa akhir yang tidak terarah sesuai dengan jenis mutasi yang muncul. Koevolusi pada parasit dan inang tersebut dapat dikatakan bersifat antagonis. Contohnya itu pada penyerbuk Cryptostylis pada anggrek Australia yang menunjukkan bahwa para penyerbuk itu mungkin telah membuang sperma dalam jumlah yang banyak, jumlah yang besar pada bunga tersebut, sehingga hal tersebut dikarenakan hewan penyerbuk lebih dapat mengidentifikasi anggota spesies mereka secara lebih akurat, sementara anggrek akan semakin menyerupai serangga betina. Next. Nah, di sini hubungan parasit dan inang dengan evolusi. Jadi banyak sifat biologis parasit dan inang yang telah dikaitkan dengan evolusi. Di sini kita berfokus pada dua topik, yaitu virulensi parasit dan juga bentuk filogeni parasit dan inang. Next. Yang pertama yaitu evolusi virulensi parasit. Virulensi dinyatakan sebagai penurunan kebugaran inang yang diparasit relatif terhadap inang yang tidak diparasit, atau dalam bahasa informalnya seberapa destruktif parasit tersebut. Nah, contoh dari evolusi ini yaitu virulensi parasit dan resistensi inang menunjukkan perubahan evolusioner pada virus myxoma dan kelinci di Australia. Jadi, pada awalnya itu myxomatosis. Myxomatosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus myxoma tersebut mengurangi populasi kelinci. Jadi kelinci tersebut awalnya berasal dari Eropa, lalu diperkenalkan ke Australia dan di sana berkembang namun menjadi hama. Nah, di sini virus ini menyebar mulai dari satu kelinci ke kelinci yang lain melalui nyamuk dan populasi besar serangga penggigit dan memungkinkan virus myxoma tersebut menyapu hampir seluruh populasi kelinci di Australia bagian tenggara. Lalu virus myxoma ini menurun virulensinya. Jadi penurunan virulensi virus myxoma itu ditunjukkan dengan menginfeksi galur kelinci standar di laboratorium dengan virus yang diambil dari alam liar selama beberapa tahun berturut-turut. Karena galur kelinci dikendalikan dan konstan, setiap penurunan tingkat pembunuhan pasti karena penurunan virulensi virus. Nah, selanjutnya, kelinci juga mengembangkan resistensi. Ini dapat ditunjukkan dengan menantang kelinci liar melalui serangkaian waktu dengan galur virus standar. Sekarang, virus tetap konstan dan setiap penurunan tingkat pembunuhan pasti karena perubahan pada kelinci. Oleh karena itu, virulensi parasit dan resistensi inang dapat berkembang. Seleksi alam jelas akan selalu mendukung peningkatan resistensi pada inang. Seleksi alam juga mendukung virulensi yang lebih tinggi atau lebih rendah sesuai dengan cara penularan parasit dan faktor lainnya. Next. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kemungkinan parasit dan inang memiliki kofilogeni. Filogeni taksa tumbuhan berbunga dan serangga spesialis yang memakannya atau menyerbukinya terkadang membentuk bayangan cermin atau kofilogeni. Contohnya yaitu pada penelitian Hafner pada famili hewan pengarat Geomidae atau pocket gophers dan kutu ektoparasitnya Malopaga. Jadi di sini bisa dilihat pada gambar terdapat
14 spesies pocket gophers atau geomide, dan 17 parasit malopagan. Nah, filogeni ini direkonstruksi dari urutan gen mitokondria. Nah, filogeni ini sebagian besar membentuk bayangan cermin, tetapi ada beberapa kasus perpindahan inang yang mungkin terjadi. Next. Nah, pola gambar cermin utama antara pocket gopher dan filogeni kutu itu mungkin disebabkan oleh kospesiasi, artinya spesies inang dan spesies parasitnya itu cenderung berpisah pada waktu yang sama. Inang dan parasit harus berspesiasi secara serempak karena keadaan yang sama mendukung spesies pada kedua kelompok. Misalnya, rentang keduanya terdapat terfragmentasi oleh beberapa faktor biogeografis dan proses normal spesiasi alopatrik terjadi pada parasit dan inang. Nah, filogeni gopher dan satu kelompok kutu parasit yang tadi itu menunjukkan kopilogenis karena kutu memiliki kekuatan penyebaran yang terbatas terlepas dari inangnya. Taksa kutu lain yang dapat bergerak secara mandiri tidak menunjukkan filogeni bayangan cermin dan inangnya. Nah, sehingga terdapat 3 kemungkinan hubungan antara filogeni parasit dan inang. Yang pertama yaitu memiliki kopilogenis yang disebabkan oleh cospeciation. Yang kedua, memiliki kopilogenis tetapi untuk beberapa alasan, bukan cospeciation. Dan yang terakhir itu mereka tidak menunjukkan kopilogenis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang koevolusi yang berlangsung dalam arms race atau perlombaan senjata yang akan disampaikan oleh Saudari Rani Atikasari. Kepada Saudari Rani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai koevolusi dapat berlangsung dalam suatu perlombaan senjata atau untuk mempertahankan hidupnya. Nah, pada kurva ini terdapat grafik ukuran otak, di mana ukuran tubuh pada spesies vertebrata itu mengungkapkan bahwa vertebrata yang lebih besar memiliki otak yang lebih besar pula. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ukuran otak relatif dapat diukur sebagai esen variasi relatif dengan deviasi ukuran otak suatu spesies dari garis alometrik. Nah, esen variasi relatif ini dia mengukur suatu spesies yang memiliki otak lebih besar ataupun memiliki otak lebih kecil namun tidak yang disesuaikan dari harapannya. Nah, spesies yang ditunjukkan pada gambar ini memiliki otak yang relatif kecil dan hasil bagi esensialisasinya juga di bawah 1. Dijelaskan bahwasannya hewan yang lebih cerdas adalah hewan yang menyimpang lebih jauh di atas garis dan memiliki esensialisasi relatif lebih besar. Next. Selanjutnya, pada kurva ini menunjukkan bahwasannya yang pertama yaitu adalah distribusi ukuran otak relatif untuk ungulata ataupun mangsa. Dan yang kedua itu adalah karnivora atau predatornya selama masa Kenozoikum, di mana ukuran otak meningkat dari waktu ke waktu dan pada suatu waktu karnivora memiliki otak yang lebih besar daripada hewan berkuku. Nah, di mana pada mamalia Kenozoikum ini predator biasanya memiliki otak yang relatif lebih besar daripada mangsanya. Dan ukuran otak relatif predator pada mangsanya ini menunjukkan bahwa telah meningkat. Nah, dalam artian pada kurva ini seleksi alam telah mendukung terjadinya kecerdasan yang lebih tinggi baik pada mangsa untuk menghindari pemangsa maupun pada pemangsa tersebut untuk menangkap mangsa. Nah, telah terjadi juga koevolusioner perlombaan senjata untuk mempertahankan hidup antara predator dan mangsa tersebut yang menyebabkan ukuran otak yang semakin besar pada keduanya. Next. Selanjutnya yaitu perlombaan senjata koevolusioner dapat mengakibatkan eskalasi evolusioner. Menurut Vermeisi 1987, eskalasi merupakan suatu kehidupan yang menjadi lebih berbahaya selama masa evolusi. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, evolusi progresif pada predator, di mana predator selanjutnya akan lebih baik dalam menangkap mangsanya daripada predator sebelumnya.
Adapun yang kedua yaitu evolusi meningkat, di mana pemangsa selanjutnya tidak akan lebih baik dari nenek moyangnya dalam menangkap jenis mangsa kontemporernya. Adapun contohnya terdapat pada eh, gambar grafik ini yaitu frekuensi perbaikan cangkang merupakan salah satu indikator interaktif predator bangsa dalam fosil. Next. Contoh selanjutnya juga pada jumlah total subfamili Gastropoda sepanjang waktu dan juga proporsi subfamili dengan anggota yang telah berevolusi secara internal di mana itu merupakan lubang yang menebal dan juga menyempit pada gastropoda tersebut. Nah, karakter ini memungkinkan berevolusi sebagai pertahanan terhadap mangsa. Next. Selanjutnya yaitu probabilitas bahwa suatu spesies akan punah tidak bergantung pada berapa lama ia telah ada, di mana Van Valen menyimpulkan bahwasanya dari bentuk kurva kesintesan taksonomi bahwa makroevolusi tidak hanya dibentuk oleh koevolusi, tetapi juga oleh mode koevolusi tertentu yang biasa disebut dengan mode Red Queen. Nah, hasil dari Van Valen tersebut menunjukkan bahwasanya umumnya tidak ada proses yang mengarah pada peningkatan atau penurunan dalam kepunahan. Next. Nah, pada gambar ketiga kurva ini di mana menunjukkan bahwa linearitas log dari kurva kesintasan taksonomi berarti bahwa spesies tidak berevolusi menjadi lebih baik ataupun sebaliknya menjadi lebih buruk dalam menghindari kepunahan dan spesies punah tidak bergantung pada usianya, di mana spesies pada tingkat eksponensial dalam proporsi konstannya itu yang selamat akan punah di unit usia berikutnya. Nah, bisa juga sebaliknya, evolusi bersifat progresif di mana kepunahan menurun seiring waktu karena tingkat adaptasi yang terus meningkat sehingga spesies akan bertahan lebih lama. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rani. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang koevolusi antagonis yang akan disampaikan oleh Saudari Alifa Samaratul Kolbi. Kepada Saudari Alifa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koevolusi antagonis. Nah, koevolusi antagonis, saat pesaing ekologis ataupun parasit dan inang berevolusi satu sama lain, di mana jika salah satu pesaing gagal ini mengembangkan peningkatan adaptifnya untuk mengimbangi antagonisnya, maka ia mungkin akan punah. Nah, apabila jika spesies inang mengembangkan jenis kekebalan baru, maka jika parasit tidak segera mengembangkan cara menembus pertahanan itu, maka justru parasitlah yang akan punah. Slide selanjutnya. Nah, dari koevolusi antagonis sendiri ini terdapat keseimbangan dua macam, di mana ada keseimbangan statis ya dan keseimbangan dinamis. Untuk keseimbangan statis sendiri, apabila jika ada satu bentuk optimal yang dimiliki suatu organisme untuk bersaing dengan anggota spesies lain, maka spesiesnya akan berevolusi ke bentuk itu dan evolusi akan berhenti. Jadi, apabila satu spesies, misalnya spesies A, sudah berada di posisi yang optimal, maka dia akan berevolusi sampai situ saja. Kemudian ada pun keseimbangan dinamis. Nah, keseimbangan dinamis sendiri ini merupakan ketika perbaikan adaptif selalu memungkinkan dan spesies terus berkembang untuk mencapai perbaikan tersebut. Jadi, apabila spesies A ini membutuhkan perkembangan-perkembangan yang lebih baik untuk dapat bertahan hidup, maka ia harus melakukan perkembangan-perkembangan tersebut sehingga dia akan terus berevolusi. Slide selanjutnya. Nah, kemudian hipotesis ini harus diuji pada pengamatan makroevolusi. Jadi, koevolusi ini kan adalah salah satu dari beberapa proses umum yang dapat menjelaskan evolusi dalam skala besar, yaitu evolusi makro, dan juga dalam skala kecil, yaitu evolusi mikro. Jadi, dalam koevolusi ini bukan satu-satunya kekuatan makroevolusi, di mana banyak terjadi makroevolusi yang kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan lingkungan fisik, perubahan iklim, ataupun perubahan tektonik atau dampak dari asteroid. Jadi sehingga ahli biologi evolusi ini tertarik pada kontribusi relatif faktor fisik dan biologis, serta interaksinya dalam mendorong makroevolusi, sehingga hipotesis ini harus diuji pada pengamatan makroevolusi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator izin menambahkan sedikit tentang koevolusi serangga tanaman tadi yang terlewat sedikit.
Nah, jadi penyerbukan itu telah menyebabkan evolusi adaptasi khusus. Karena tanaman menempatkan nektarnya lebih dalam dan sangat dalam, dan serangga mengembangkan lidah yang semakin panjang. Hasil akhirnya bisa jadi seperti anggrek Madagaskar Angrangesum sesquipedale yang menempatkan nektarnya di taji panjang hingga 45 cm. Darwin mengetahui spesies ini dan meramalkan bahwa penyerbuk spesialis dengan lidah panjang akan ditemukan. Jadi evolusi serangga yaitu lidahnya semakin panjang karena tanaman menempatkan nektarnya lebih dalam. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ega atas pertambahannya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kelompok 5 kelas A Indralaya tentang koevolusi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.